Hai guys, balik lagi di Wibu Mager, tempatnya bercerita sambil mageran. Di video kali ini kita akan melanjutkan part keempat dari manhwa Overbearing Trian. Yang belum nonton part sebelumnya, tonton dulu guys, linknya ada di deskripsi. Di part sebelumnya, Albaren menyusup ke kastil Tomen. Setelah berhasil menyusup, Albaren membuat Tomen pingsan dan Albaren membawanya ke sungai. Di sungai itu, Albaren menghajarnya dan meminta Tomen untuk menurunkan pajak desa serta meminta Tomen keluar dari kastilnya. Dan di part ini, terlihat Tomen sudah babak belur, bahkan tangannya pun patah satu. Sehingga Noas yang melihat itu tak percaya Albaren yang membuat si Tomen sampai begini. Tomen pun berkata, "Andai saja kau melihat ekspresinya saat ingin membunuhku. Dia sangat brutal. Bahkan diriku mati-matian memohon untuk diampuni. Dan sekarang aku sangat kesal sampai-sampai ingin mati saja." Mendengar perkataan Tomen itu, Noas berpikir bahwa semua ini tidak masuk akal. Padahal Albaren baru saja sembuh dari kelumpuhan bertahun-tahun. Terlebih lagi, Albaren memiliki tubuh yang rapuh sejak lahir. Lalu Tomen memberikan sepucuk kertas ke Noas, yang mana isi kertas tersebut adalah catatan jumlah harta yang selama bertahun-tahun Tomen berikan kepadanya. Dan harta yang telah ia berikan tersebut Tomen minta kembalikan. Terlihat Noas marah mendengar Tomen yang ingin mengambil kembali harta yang udah dia dapatkan itu. Tomen pun berkata lagi, "Sebenarnya diriku tak mau meminta hal ini kepadamu. Tapi aku sudah berjanji ke Albaren untuk mengembalikan semua hartanya. Karena kau juga kebagian, aku minta kita bertanggung jawab bersama." Tomen juga meminta ke Noas jangan terlalu menyalahkan dirinya, karena dirinya sekarang juga akan diusir dari kastil. Dan dia juga memberitahu untuk masalah pajak kita akan ikuti keputusan Albaren. "Sudah kuduga. Baiklah, aku akan mempersiapkan semua hartanya," kata Noas sambil pergi. Di tempat lain, Linda sedang mengobati seorang pria yang terinfeksi parasit. Linda pun menyarankan ke keluarga pria tersebut untuk mengamputasi saja kakinya supaya busuknya tidak menjalar ke seluruh tubuh. Tapi keluarga pria itu berkata ke Linda, "Aku menyuruhmu datang ke sini supaya Anda bisa menyembuhkannya dengan gratis, bukan malah mengamputasinya. Lebih baik dia mati saja daripada menambah beban di rumah ini." Linda pun diusir. Di luar rumah tersebut, Linda menangis. Dirinya berpikir, jika saja dirinya bisa menggunakan sentuhan penyembuh atau bahasa Inggrisnya heal touch, pasti dirinya bisa menyembuhkan pria itu tanpa harus memotong kakinya. Dan di kediaman Albaren, Albaren sedang diajarkan teknik berpedang sama Blanzor. Tampak Albaren kelelahan sehingga dirinya pun tak ingin melakukannya lagi. Tapi Blanzor mengatakan, "Kukira dirimu orang yang gigih, namun ternyata hanya sebatas ini saja. Dan ternyata dirimu ingin mempelajari teknik pedang Beast Sword, cuman omong kosong saja." Mendengar itu, Albaren berdiri lagi dan memulai latihannya lagi. Keesokan harinya, tepatnya di kota wilayah Albaren, terlihat Linda yang memikirkan pasien kemarin. Dia memikirkan apakah pria malam tadi masih hidup atau tidak. Sewaktu dia memikirkan itu, dirinya melihat segerombolan orang yang lagi menonton orang berduel. Seketika dirinya terkejut, yang ternyata orang berduel tersebut salah satunya pria kaki busuk kemarin. Dan pria kaki busuk itu memenangi duel tersebut. Ketika pria itu membersihkan badannya, Linda mendatanginya. Lalu pria itu bertanya, "Kenapa kau datang ke sini? Apakah ingin menyuruhku untuk memotong kakiku lagi?" Dan saat itu juga pria tersebut menunjukkan bahwa kakinya yang sudah sembuh. Melihat itu, Linda terheran kenapa kaki pria ini bisa sembuh dalam semalam. Yang kemudian Linda membantu pria tersebut dengan mengolesi krim pereda sakit di bibir pria itu. Dan setelahnya Linda memohon ke pria itu untuk memberitahukan kenapa kakinya bisa sembuh total. Sore harinya di kediaman Nekarmo, terlihat Linda sedang mencari sesuatu. Ketika itu juga Nekarmo atau ayahnya Linda ini datang dan bertanya ke Linda sedang mencari apa. Linda menjawab dirinya mencari pisau yang terbuat dari perak. Dan ketika itu Nekarmo terkaget mendengar perkataan Linda yang mengatakan bahwa pisau tersebut ingin dia gunakan di Dungeon bawah tanah. Kemudian Linda menjelaskan ke ayahnya, ada seorang pria bernama Josh berhasil menemukan peninggalan sang pertapa
terdapat di Dungeon itu, yang mana peninggalan itu adalah sebuah poison penyembuh, dan poison itu sudah menyembuhkan kaki pria bernama Josh itu. Lalu Nekarmo bertanya di mana letak Dungeon bawah tanah itu. Seketika itu Josh datang dan mengatakan bahwa Dungeon itu berada di Gunung Hus, dan dia juga berkata bahwa aku akan mengantar kalian, tapi apapun yang kalian dapatkan dari Dungeon itu setengahnya berikan kepadaku. Di tempat lain terlihat Depore yang mau mandi di danau dekat perkemahan peristirahatan prajuritnya. Tiba-tiba datang seorang wanita bernama Sarle menyapanya, dan Sarle ini dulunya seorang swordman di kerajaan Albaren, tapi dirinya sekarang lebih memilih bekerja di bawah pimpinan Raja Bonen. Kemudian dia memberitahukan bahwa seseorang bernama Raja Arthur saat ini sedang sakit dan penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan lagi, dan rumor yang beredar penerus kerajaan itu adalah Pangeran Tywel. Bagi Sarle, Pangeran Tywel sangat tidak cocok untuk menjadi seorang raja, dikarenakan pangeran tersebut terlalu sibuk memikirkan kehidupan mewahnya. Terlebih lagi dia tak segan-segan menjadikan orang tak bersalah sebagai santapan hewan buas hanya untuk dirinya bersenang-senang. Nah, jadi Sarle bertanya, apakah kau mau membantu sang Great Lord Bonen untuk mendapatkan tahta kerajaan setelah Raja Arthur meninggal? Depore pun menolak, dan dengan tegas dia berkata, diriku telah menjadi pengikut keluarga Albaren. Tapi bukankah kau ingin membalaskan dendam kepada Pangeran Tywel yang telah memberikan bekas luka di dahimu? Tanya Sarle. Depore hanya terdiam. Kemudian Sarle berteriak, pada akhirnya Albaren juga tidak akan lepas dari pilihan untuk ikut berperang demi mahkota juga. Mendengar itu, Depore berkata, aku akan masuk ke dalam medan pertempuran sesuai dengan perintah tuanku. Di kediaman Albaren, Rondo datang menemui Albaren karena ada seorang pria yang ingin menghadapnya. Pria tersebut adalah Josh. Josh langsung bertekuk lutut di hadapan Albaren sembari meminta tolong untuk menyelamatkan Linda yang terjebak di dalam Dungeon. Sontak, Albaren menyuruh Rondo untuk mengumpulkan prajurit sekarang juga. Setelah para prajurit berkumpul, salah seorang memerintahkan untuk menggunakan pedang yang terbuat dari perak karena monster dalam Dungeon tersebut adalah undead, yang mana musuh alami monster undead adalah perak. Ketika itu, Rondo melihat Albaren yang sedang mencoba pedang perak, lalu bertanya, Anda tidak berencana untuk ikut kan tuan? Albaren menjawab, ini masalah serius, tentu aku ikut. Tapi tuan, nyawa Linda dan Nekarmo tak sebanding dengan nyawa tuan. Tolong biarkan kami saja yang menyelamati mereka, kata Rondo. Tampaknya kau salah paham Rondo. Nyawa mereka memanglah penting, tapi bukankah di dalam sana terdapat banyak harta karun? Terlebih lagi aku suka dengan harta karun, kata Albaren meyakinkan Rondo. Sebelum pergi ke Dungeon itu, Albaren memulai pidato. Dia memberitahukan ke seluruh prajurit bahwa dirinya yang akan memimpin misi kali ini. Namun para prajurit tersebut terlihat tak yakin dengan tuannya itu. Yang kemudian Albaren berteriak, jika tak ada satupun dari kalian berteriak sampai tenggorokan kalian serak, kalian akan mati di tanganku. Dan tiba-tiba para prajurit itu bersemangat, hancurkan para monster undead, taklukkan Dungeon itu, teriak para prajurit. Rondo dan rekannya tak percaya bahwa Albaren bisa membuat para prajurit bersemangat. Mereka pun berangkat ke Dungeon itu. Dan untuk menuju Dungeon itu, mereka melewati jalan yang sempit dan diantar oleh Josh. Sampailah mereka di depan goa. Josh mengatakan, saat masuk ke dalam goa itu nanti kita akan berada di sebuah goa kecil dengan ruangan berbatu. Dia juga memberitahu bahwa saat dirinya pergi bersama Linda, dia berpikir ruangan berbatu tersebut adalah keseluruhan dari Dungeon itu. Tapi ternyata setelah melewati tembok berbatu, mereka melihat ada sebuah desa yang terbengkalai dan ada bulan di sana. Lalu setelah Josh menjelaskannya, mereka pun masuk. Ketika itu Blanzer muncul mengatakan bahwa Dungeon yang muncul dari celah dunia yang retak adalah tempat yang memiliki banyak sekali hal yang tidak masuk akal. Dan tak berapa lama mereka pun sampai di ruangan berbatu dan langsung disambut undead Selekaton. Ketika itu juga Selekaton itu pun mengincar Albaren. Para prajurit pun melindungi Albaren dan langsung menyerang Selekaton itu. Dengan mudah mereka mengalahkannya. Setelahnya Josh menunjukkan
menemukan ruangan rahasia di balik rak-rak obat. Setelah mereka masuk ke dalam sana, sekumpulan Selekton seakan-akan menjaga tempat itu. Tanpa basa-basi, para prajurit langsung menyerang Selekton itu. Para Selekton pun dapat dengan mudah dikalahkan. Kemudian mereka terus maju, dan benar saja, di dalam gua itu ada bulan. Albaren terbengong terheran. Lalu Josh memberitahukan bahwa tempatnya di sana. Di antara bangunan-bangunan itu, Nekarmo dan Linda sedang bersembunyi. Ternyata mereka berdua masih selamat, tapi para Selekton menjaga setiap sisi bangunan. Yang akhirnya mereka berdua ketahuan. Saat ingin melarikan diri, rupanya mereka sudah terkepung. Tidak ada jalan lagi untuk melarikan diri. Mereka pun mencoba melawan para Selekton itu dengan sekuat tenaga. Tapi para Selekton tidak ada habisnya. Seketika itu Linda teringat akan Albaren ketika dia mengajarkannya membaca. Dan seketika itu juga muncul kembang api dari belakang mereka. Yang ternyata Albaren dan pasukannya yang menghidupkan kembang api itu bermaksud untuk menarik perhatian para Selekton. Dan pasukan Albaren pun menyerang para Selekton. Ketika itu Linda menangis karena dia melihat Albaren datang untuk menyelamatkannya. Setelah berapa lama bertarung, para Selekton itu tidak ada habisnya, yang membuat Albaren turun tangan untuk bertarung. Bahkan Albaren terpaksa menggunakan jurus teleportasinya juga, yang mana Blanzor bilang Albaren ingin merahasiakan jurus itu, tapi ia pakai juga. Setelahnya Albaren mulai membabi buta para Selekton. Tiba-tiba dirinya diserang dari belakang, darah bercucuran. Yang kemudian dia berteleport dan menusuk kepala Selekton tersebut. Albaren pun marah ke Blanzor karena dirinya terluka karena Blanzor yang ngajak bicara. Tapi salah satu prajurit terheran melihat Albaren bisa bertarung dan sekuat itu. Setelahnya prajurit itu menyemangati semua prajurit, berkata, "Semuanya bertahanlah, Lord juga bertarung bersama kita." Ketika para Selekton mau habis, muncul sesosok Undead Knight, yang mana Undead Knight itu bawahan langsung dari Ancient Dragon. Karena kedatangan Undead Knight itu, Blanzor menyuruh Albaren untuk memerintahkan semuanya untuk kabur dari sini. Karena bagi Blanzor, Albaren tak akan bisa menang melawan Undead itu. Tapi ini sudah terlambat. Undead Knight sudah mengeluarkan asap hitam dan menguasai tempat ini. Lagi-lagi Blanzor mengatakan untuk lari meski harus selamat sendiri. Albaren pun mengingat saat dirinya masih jadi Sungyun. Dia mengingat rekan-rekannya yang dulu tewas waktu penyerangan tower komunikasi dahulu. Yang akhirnya dia bertekad untuk mengalahkan Knight itu. Sontak Blanzor berteriak, "Di atasmu!" Ya, Knight itu menyerang Albaren dari atas. Untung masih bisa ditangkis Albaren, namun pedangnya patah. Belum sempat Albaren mengambil nafas, Knight itu sudah berada di belakangnya. Dan untungnya masih sempat berteleport di atasnya. Lalu Albaren berteleport lagi ke bawah sambil melempar batu ke Knight itu. Yang kemudian Albaren membawa Knight itu menjauh dari prajuritnya. Tapi saat Albaren bersembunyi, para prajuritnya menyusul. Rondo pun menyerang Knight itu. Namun dengan sekali tebasan Rondo dikalahkan. Dan tak berselang lama, prajurit satunya juga dikalahkan. Melihat itu, Blanzor marah-marah ke Albaren berkata, "Sudah kubilang untuk lari saja. Dan tak kusangka aku membuat kontrak dengan bajingan lemah seperti dirimu. Jangan kasar begitu dong. Aku juga gugup," kata Albaren. Sontak dari pedang Albaren keluar cahaya kebiru-biruan. Itu adalah Force. Blanzor kaget karena ternyata Albaren bisa menggunakan Force. Tapi Force milik Albaren itu masih lemah. Bahkan Force itu tidak akan bisa bertahan lama, kata Blanzor. Dan ketika Albaren bertarung dengan serius, dirinya tidak menggunakan teleportnya, melainkan dia dapat menghindari serangan Knight itu. Dan ketika Force miliknya habis, dia meminjam pedangnya Rondo. Dan dirinya mengayunkan pedang dengan serius, yang di belakangnya ada bulan berwarna merah. Boom, Undead Knight dikalahkan. Setelah mengalahkan Undead Knight, terlihat luka Albaren sudah terobati. Dirinya juga terpingsan. Ketika dia terbangun, Rondo, Linda, dan Josh menyambutnya. Di sini Linda sampai menangis karena Albaren rela menyelamatkan dirinya. Albaren pun berkata, "Terima kasih sudah bertahan hidup." Lalu Linda juga berkata, "Ini semua salah diriku."
dan aku bersedia menerima hukuman apapun dari Tuan. Tapi Josh juga mengatakan itu bukan salahnya Linda, melainkan semua ini salah saya Tuan. Mereka berdua saling menyalahkan diri mereka masing-masing. Dan ketika itu Linda mengatakan lagi bahwa dirinya berhasil menemukan tulisan kuno, tapi sebagian tulisan itu telah rusak dan tulisan itu juga harus diterjemahkan. Yang mana tulisan tersebut adalah tutorial cara membuat obat yang memang Linda cari. Setelahnya, Albaren mengajak semua prajurit untuk mencari harta karun di sini. Semuanya pada bersemangat, namun tak berapa lama mereka kehilangan semangat atau depresi yang dikarenakan mereka tidak menemukan satupun harta karun di sini. Belanzer tertawa kegirangan melihat Albaren frustasi. Karena semua sudah selesai, mereka pun bergegas pulang ke kastil. Keesokan harinya, setelah selesai dari dungeon itu, terlihat Albaren sedang menikmati matahari pagi yang menyinari tubuhnya. Tak berapa lama, Rondo datang memberitahukan bahwa Tomen menunggu dirinya di ruang kerja. Namun Albaren menyuruh Rondo untuk bilang ke Tomen temuinya di sini saja. Terlihat Tomen sedang menuruni tangga sambil menggerutu kalau lututnya sudah keropos menaiki dan menuruni tangga ini. Setelah Tomen sampai, Albaren meminta Rondo untuk pergi karena ingin bicara empat mata dengan Tomen ini. Tanpa basa-basi, Albaren langsung ke inti pembicaraan, yaitu menanyakan kenapa berangkas di ruang bawah tanah kosong. Tomen menjawab, "Maafkan aku Tuan, tapi uang yang diberangkas itu sudah tersebar di berbagai aset. Berikan aku waktu untuk mengumpulkan semuanya. Tapi setiap kali aku teringat tentang berangkasku yang kosong, aku selalu berpikiran ingin membunuhmu dan mengganti bendahara yang baru dan lebih baik," kata Albaren. Ketika itu juga Albaren juga mengatakan ke Tomen bahwa Noas datang menemuinya untuk memberitahukan segalanya, yaitu dia jujur sudah melakukan banyak kesalahan bertahun-tahun dan juga mengatakan akan mengembalikan uangku semuanya. Setelah mengatakan itu, Albaren menyuruh Tomen untuk pergi. Saat dirinya pergi, dirinya pun berkata dalam hati, "Kita lihat saja sejauh apa kau bisa melangkah." Ketika raja sebelumnya meninggal, seisi negeri gempar karena mencoba untuk memutuskan siapa yang cocok untuk menduduki tahta berikutnya. Apa Lord muda itu bisa mempertahankan kedudukannya di tengah kekacauan yang sedang terjadi ini? Lalu Tomen berkata lagi, Manhwa Overbearing Trian bersambung. Sampai ketemu di part selanjutnya. Oke guys, jadi udah dulu ya guys magernya. Mau nyuci motor dulu sama Ayang. Bye bye.